Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI dan pasar dimanapun saja berada, kembali kita berjumpa di acara obrolan sahur Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi. Tentu program ini merupakan kerjasama bidang bimbingan masyarakat Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali dengan RRI Denpasar. Oleh karena itu, dalam menemani perjalanan waktu sahur pada saat ini, kami senantiasa mengundang kepada seluruh pendengar dimanapun saja berada untuk mengikuti program obrolan sahur Ramadan ini di RRI Denpasar Pro 1 FM 88,8 MHz atau juga bisa mengikuti melalui kanal YouTube RRI Denpasar. Adapun topik pembahasan kita pada saat ini yakni makna kembali ke Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu para pendengar dimanapun saja berada untuk membahas materi kita pada saat ini telah hadir di studio RRI pada saat ini beliau yang pertama Bapak Dr. Andes Haji Saifuddin, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat beberapa lalu kita tidak berjumpa. Alhamdulillah kembali bisa mengisi, menyapa sekaligus memberikan pencerahan kepada kita yang di studio, begitu juga para pendengar di rumah. Sehat walafiat Pak Haji. Alhamdulillah pulang kampung. Belum saatnya mudik sudah pulang kampung duluan. Kampung, berarti tidak ada agenda mudik pada saat ini. Ya, ini pulang kampung birrul walidain. Ya. Baik, selain beliau juga yang hadir di studio pada saat itu telah hadir yakni Bapak Dr. Andes Haji Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok serak-serak bahasa suaranya? Iya, daripada serak-serak kering. Salah Pak, daripada serak-serak ngajak. Oh gitu. Ini bahaya. Baik, oleh karena itu para pendengar dimanapun saja berada, pada saat ini pembahasan kita yakni makna kembali ke Al-Quran dan hadis sangat menarik sekali untuk kita diskusikan karena sering sekali kita mendengar, ayo kalau kita ingin berubah, kalau kita ingin hijrah, kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada hadis. Ada terkadang lagi, kalau tidak kembali kepada sunnah, maka kita akan celaka seperti itu. Nah, untuk memaknai hal tersebut, sekaligus kita bisa mendapatkan pencerahan, saat ini kita diskusikan bersama. Yang pertama saya ingin bertanya pada Pak Haji Saifuddin. Seperti pertanyaan saya tadi, yang saya sampaikan, sering sekali, terkadang ya para mubalik kita, begitu juga orang-orang yang mungkin ketika memberikan nasihat kepada kita, ayo kita hijrah, kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada hadis. Makna hal ini seperti apa yang dimaksud? Ya, yang pertama saya ingin mengajak kepada para pendengar RRI untuk sekilas dulu tentang Quran, tentang hadis itu ya. Kalau begitu kita bilang Al-Quran itu kan langsung yang terbayang bukan ajaran-ajarannya, tapi begitu dibilang Al-Quran ya kemudian yang terbayang terus ini dulu gitu ya. Ya ini boleh ya. Jadi kembali kepada Quran itu ya secara indrawi kembali ke sini nih ya, kembali ke sini. Nah, yang namanya kembali itu berarti sebelum kembali sedang ada di luar, kan gitu ya, sedang betul. Ada di luar. Nah, ibarat saya kemarin ke Jawa Tengah ya, terus saya tahu alamat rumah saya ya. Karena saya tahu alamat rumah saya, maka saya nyetir mobil itu ya saya arahkan sampai ke depan rumah saya. Betul. Ya. Jadi untuk saya bisa kembali kepada rumah, berarti saya harus tahu alamatnya itu. Sama kalau orang mau kembali kepada Al-Quran ya juga harus tahu alamatnya gitu. Kalau sudah dibilang Al-Quran itu alamatnya seperti apa? Ya yang secara gampangan yang tadi saya tunjukkan ya, ada mushaf 30 juz itu Quran ya. Secara fisiknya adalah secara itu fisik. Ya, secara fisiknya itu. Kalau kemudian ketika dikatakan hadis ya,
itu jangan terbayang kepada makalah-makalah atau syair-syair, bukan. Hadis itu adalah segala hal yang terkait dengan Rasulullah. Mungkin yang terkait dengan Rasulullah itu yang diucapkan, ya. Mungkin tidak diucapkan tapi beliau melaksanakan. Betul. Ya. Dengan perbuatan. Ya, dengan perbuatan, apa yang diucapkan, apa yang dilaksanakan, bisa jadi dengan apa yang Rasulullah tidak melaksanakan, membiarkan. Ya. Jadi kalau sudah dikatakan istilah hadis adalah segala hal yang terkait dengan Rasulullah, keterkaitannya itu bisa jadi apa yang beliau ucapkan, bisa jadi juga apa yang beliau lakukan. Ya, sehingga nanti ada hadis yang qauliyah, yang ucapan Nabi, yang af'aliyah, yang perbuatan Nabi. Jadi sementara kita memaknai bahwa kembali kepada Quran dan kembali kepada hadis adalah kembali kepada ajaran yang didapat di dalam Al-Quran, ajaran petunjuk yang didapat di dalam hadis. Caranya bagaimana? Ya kita harus tahu alamatnya itu ya. Nah, nanti pembahasan yang berikutnya adalah bagaimana mencari alamat ini, jangan sampai alamatnya palsu ya. Dicari nggak ketemu-ketemu gitu ya. Nah, itu terkadang yang menjadi problematika Pak Haji Fadli terkait ketika ada orang menyampaikan kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Ketika mereka kembali ya seperti tadi dicontohkan oleh Pak Haji Saifuddin bahwa kita yang terbayang adalah Al-Quran dengan konteks seperti ini. Maka ketika dibuka begitu juga kembali pada terjemahannya secara tekstual. Sehingga orang ya terkadang salah memahami. Nah, untuk tidak salah memahami, kembali ke yang diharapkan kembali sesungguhnya itu adalah kembali perwujudan kita, memahami sekaligus mengamalkan. Dan karena kitab Al-Quran ini memiliki makna universal seperti itu, sehingga tidak secara tekstual. Bagaimana Pak Haji Fadli? Jadi kalau kita diajak untuk kembali kepada Al-Quran ataupun As-Sunnah, itu adalah ajakan bagus, seruan bagus itu, tetapi bisa saja menjadi salah paham. Kenapa begitu? Karena yang diajak ini belum tentu orang yang tahu. Diajak untuk kembali Al-Quran tapi tidak tahu, artinya orang awam. Karena Al-Quran itu bukan sesuatu yang begitu saja untuk bisa difahami. Itu satu di antaranya orang yang bisa diajak kembali kepada Al-Quran, ya orang itu ya tetap orangnya yang bisa paham tentang Quran, ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran gitu. Jadi kalau diajak tetapi tidak tahu tata bahasanya, tahu balaghahnya, tahu macam-macamnya, itu mungkin. Tetapi kalau tidak, maka yang namanya diajak itu ya berarti diajak mengamalkan ayat Allah, firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Seruan tadi kembali kepada Al-Quran itu sesungguhnya yang tepat bagi orang-orang awam gitu. Itu ayo diajak untuk bertanya kepada orang-orang yang tahu gitu. Orang tahu itu ya yang khos-khos itu. Kalau dulu ya seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, lah itu makomnya dia tidak termasuk orang awam gitu loh. Nah kalau orang awam ya tanyalah gitu, tanya kepada orang yang tidak awam. Nah, kita ini kan hampir awam kita, maka kita itu lalu mengikuti cara pandang, cara menetapkan maunya Al-Quran melalui, kalau fikih melalui contohnya Imam Syafi'i. Kalau kita kembali kepada Al-Quran lalu Al-Hadis, itu kita nggak pernah menemukan ungkapan rukunnya sholat ada berapa. Tidak ada itu. Rukunnya sholat itu
Ada berapa? Tidak ada, itu di kitabnya ulama-ulama itu yang fuqaha itu. Jadi artinya Gitu. tidak semudah itu kembali kepada Quran ya. Sebab sekarang diilustrasikan misalnya ada anak tamat SMA itu ya. Betul, ya. Pak tamat SMA, mohon maaf baca Quran belum lancar. Terus kita suruh kamu itu loh dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana pada orang tua, bagaimana berjual beli, bagaimana kamu bergaul dengan yang lainnya, itu kamu kembali kepada Quran dan hadis ya. Anak ini pasti akan tidak bisa menemukan cara gimana kembali kepada Quran dan hadis itu. Apakah kemudian Qurannya itu terus digini-gini tiap hari ke sana kemari, nggak akan nyambung ya. Apakah kemudian kamu sholat bagaimana caranya kembali pada Quran dan hadis, kemudian buka, nah ini ada Quran terjemah ya. Lah kemudian kembali kepada Quran dan hadis, kok artinya kembali kepada terjemahannya ini karena memang kita orang Indonesia ya sangat terbatas mengetahui. Tentu itu tidak akan cukup ya. Karena kita ini tidak ngerti tentang bahasa Arab secara sempurna. Tidak ngerti kandungan apa, ini kalau fi'il amar seperti ini maksudnya seperti apa kan nggak tahu kita. Betul. Nah karena nggak tahu maka tadi yang Pak Fadoli kemudian menyinggung membaca ayat, ya karena kamu nggak punya modal, ya bertanyalah kepada orang yang tahu. Ini sudah jelas kan, fas'alu ahla dzikri. Bertanya kepada orang-orang yang berkapasitas. Karena dengan kamu bertanya kepada orang yang berkapasitas itu, kamu akan mendapatkan penjelasan yang konkret, yang jelas itu. Tidak saja begitu-begitu dadakan nanti. Ya tidak bisa, memang nggak mungkin kembali pada Quran hadis kemudian langsung buka terjemahnya. Karena apa? Nanti akan didapatkan ayat-ayat Al-Quran yang terjemahannya itu mau nggak mau seperti itu. Ya. Padahal masih banyak kandungan yang lain. Betul. Ya. Maka kalau saya mau menyederhanakan, kembali kepada Quran dan hadis itu artinya ya kita harus mengaji. Ya harus mengaji. Baik, oleh karena itu para pendengar dimanapun saja berada, sangat menarik sekali obrolan topik kita pada saat ini. Makna kembali ke Al-Quran dan hadis sudah kita pahami bersama bahwasanya kembali kepada Al-Quran dan hadis itu tidak semudah ungkapan orang memerintahkan kepada kita. Kembalilah hidup kita kepada Al-Quran dan hadis. Tetapi di situ harus betul-betul kita harus memahaminya. Tidak hanya sekedar membaca secara tekstual, tetapi juga harus memahami literatur-literatur untuk mengkajinya. Sehingga kita tidak salah di dalam memahami dari Al-Quran tersebut. Karena dari Al-Quran itu juga akan memberikan pencerahan kepada kita untuk menuju hidup yang lebih baik. Nah, oleh karena itu para pendengar dimanapun saja berada, kembali senantiasa kami mengajak kepada seluruh pendengar dimanapun saja berada untuk tetap di program obrolan sahur Ramadan tidak beranjak, karena kita akan kembali menambah hazanah keilmuan kita sehingga kita bisa semakin bermanfaat di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, topik pembahasan kita makna kembali ke Al-Quran dan hadis, kembali dengan dua narasumber kita. Saya akan bertanya kembali bahwasanya Pak Haji Saifuddin, istilah dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul, maka tidak serta-merta dalam satu ayat itu tidak memiliki cerita kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hal apapun tentu memiliki asbab. Nah, terkadang orang itu yang juga harus dipahami untuk memahami hal tersebut, mau kembali pada Al-Qur'an dan hadis. Jadi memahami asbabun nuzul ini menjadi salah satu bagian yang harus ditempuh agar seseorang itu tidak salah dalam memahami teks Al-Qur'an. Sebab nanti kalau tidak memahami asbabun nuzulnya, hanya berangkat dari lafalnya saja, tentu maunya kembali kepada Quran malah jadinya nggak kembali ya, nggak kembali. Jangan sampai terjadi malah jauh dari harapan. Jauh dari harapan ya. Jangan sampai ada orang tua setiap anaknya ini pulang sekolah langsung disuruh mandi, disuruh wudu. Ayo mandi, kamu wudu. Tadi kamu ketemu teman-teman enggak? Iya ketemu Pak. Coba ya. Oh, dia langsung inamal musyrikuna najasun gitu. Ini loh. Ya. Orang musyrik itu najis. Jadi kalau kamu ketemu pegangan harus segera bersuci ya. Nah ini contoh ya. Tidak mungkin kita itu memahami Quran hanya
lafalnya saja. Ya, masih harus dilihat ini maksudnya seperti apa, kandungannya seperti apa, karena memang tidak bisa kita paham kecuali atas pertolongan orang yang memiliki kapasitas. Kalau hanya akimis sholah, ya, tegakkan sholat, nah, terus caranya gimana itu? Kan kita butuh hadis Nabi. Betul. Hadis Nabi sudah ada qala Rasulullah, tapi kalau kita nggak dibimbing oleh ustadz juga nggak tahu. Jadi untuk bisa memahami hadis ternyata kita butuh bantuan ustadz. Makanya kembali kepada Quran itu ya kembali kepada bimbingan ustadz. Iya. Ustadz membaca buku-buku madhab, sehingga kembali pada Quran juga kita harus bermadhab. Nah sekarang kan kembali tadi yang jadi pertanyaan Pak Zizi, saya menarik sekali. Kembali ada pembimbingnya seorang ustadz. Nah sekarang kan kondisi semacam seperti ini, ustadz yang seperti apa ya? Ya ustadz yang benar. Jadi terkadang hanya dalam 1 minggu sudah bisa jadi ustadz, baru belajar Al-Quran terjemahan sudah jadi ustadz. Itu mungkin harus dipertegas. Ya. Ya tradisi mengaji ini harus menjadi kita kuatkan kembali ya. Sebab orang mengaji di pondok pesantren ini sebenarnya juga itu rangkaian bagaimana bisa kembali kepada Quran. Karena dengan mengaji dia tahu ya, tidak akan menjadi orang yang ekstremis ya. Serba yang tidak sesuai langsung, yang tidak sama dengan dirinya langsung sesat. Itu tidak mungkin ya, karena punya ilmu yang cukup ya. Sehingga pada kesempatan ini kepada para pendengar RRI, kalau ada ungkapan kembali kepada Quran dan hadis, itu artinya kembali belajar mengaji melalui tuntunan orang yang memiliki kapasitas ilmunya ya. Seperti itu. Nah, terus tadi dengan siapa orang yang memiliki kapasitas, ya memang kita harus mencari jejak digitalnya tuh kayak apa, orang ini kayak apa gitu ya. Dulu mondoknya di mana, punya enggak periwayatan ilmunya gitu. Sanatnya seperti itu. Sanatnya seperti apa. Kalau Pak Doli, seperti apa mungkin kalau mungkin tadi kembali memaknai kembali ke Al-Quran dan hadis, agar tidak salah kita membaca sekaligus memahami teks Al-Quran tersebut. Tadi setelah terangkan juga harus kita paham terhadap asbabun nuzul. Nah secara ilmu nahu sorob sekaligus hal yang lain itu ada enggak perkaitan-kaitan kepada kita untuk betul-betul juga bisa mendapati tuntunan kembali kepada Al-Quran dan hadis? Jadi kalau mau kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, itu ukurannya banyak, persyaratannya banyak. Satu di antaranya tahu tentang nasikh dan mansukh. Ayat yang dihapus oleh ayat tahu, atau ayat yang dihapus oleh hadis itu. Ada ayat yang menginstruksikan supaya memberi wasiat kepada ahli waris, itu hanya diralat oleh hadis la wasiyata liwarisin. Nah, kita harus tahu begitu. Apalagi yang elementer tidak tahu, fi'il fa'il tidak tahu, nahu sorob tidak tahu, ya jauh dari panggang api. Oleh karena itu memang sesungguhnya kalau saya cermati, kalau ada orang menawarkan sesuatu yang lebih tetapi dirinya enggak lebih, itu ya bohong sesungguhnya gitu. Menipu gitu loh. Maka sesungguhnya yang layak mengatakan kembalilah kepada Al-Quran dan Al-Hadis ya sekelas-kelas ulama mazhab itu gitu loh kembali. Kalau kita ya paling ya ngikuti lah gitu. Ngikuti pun sekarang juga sudah berat gitu. Karena apa? Satu tata aturan tertentu, ini hadisnya ini, hadis ini dikuatkan ini. Begitu. Jadi tidak langsung menawarkan yang luar biasa, memubung tinggi itu. Jadi keilmuannya sangat-sangat dibutuhkan dari berbagai aspek gitu. Apalagi yang sederhana ditanya Nasoro Zaitun Amrun apa Amron, enggak bisa bedain kan jauh. Karena apa? Nanti keliru nih, ini musnadnya ini apa yang ini gitu loh. Gitu. Jadi tidak main-main hal untuk memahami kembali pada Al-Quran dan hadis. Iya, itu sesungguhnya indah didengar, tetapi sesungguhnya
konsekuensinya luar biasa. Tapi itu memang juga perlu didengar-dengarkan, perlu saja. Tetapi jangan sampai salah kaprah atau malah menipu orang karena sebetulnya bisa saja protes dengan kemapanan yang ada, di mana seseorang nggak bisa masuk dengan kemapanan itu, akhirnya membuat trademark sendiri, gitu. Baik, terima kasih. Oleh karena itu para pendengar RRI dan Pasar dimanapun saja berada, obrolan kita sangat menarik sekali pada obrolan sahur Ramadan 1442 Hijriah kali ini. Topik pembahasan kita makna kembali ke Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu kepada seluruh pendengar dimanapun saja berada, bisa mengikuti program obrolan sahur Ramadan di RRI Denpasar FM 88,8 MHz atau bisa mengikuti melalui kanal YouTube RRI Denpasar. Nah, kalau begitu kita pahami bersama bahwasanya kembalilah kita kepada Al-Quran dan hadis, tentu harus memiliki seorang guru yang betul-betul memiliki sanad keilmuan. Mungkin dengan cara tersebut kita akan mudah memaknai kembali pada Al-Quran dan hadis dengan cara kita belajar meniru orang yang kita jadikan sebagai pembimbing di dalam memahami Al-Quran tersebut. Nah, secara tekstual kita pahami seperti itu, Pak. Makna kembali kepada Al-Quran dan hadis, kita harus betul-betul hati-hatilah untuk memahaminya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saat ini, kehidupan kita sebanyak itukah mungkin diatur dia dalam Al-Quran, Pak? Karena kenapa kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis? Mungkin kalau kita sering mendengar bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman bagi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi pertanyaannya, seluruh konsep kehidupan kita di Al-Quran semua terdiatur begitu? Ya, Al-Quran ini sumber inspirasi ya, sumber inspirasi. Karena sumber inspirasi, maka pengungkapannya ini tidak teknis sekali ya, tidak teknis, tidak secara rinci, tidak secara rinci ya. Sebab kalau Al-Quran setiap masalah diungkap secara rinci, tidak global, mungkin nggak cukup 30 juz ya, bisa-bisa 130 atau berapa ya, karena misalnya perintah sholat itu Quran kan global saja ya. Cuma dengan kata-kata akimi sholah misalnya, bagaimana rukuknya, bagaimana i'tidalnya, ketahiyat awal bacaannya sampai di mana, itu tidak dirinci ya. Mungkin dan tidak di Quran itu tidak ada rukunnya sholat ini tidak ada gitu. Rukunnya sholat disebutkan itu tidak ada, hanya perintah rukuk, sujud, begitu loh. Jadi kalau mau kembali kepada Quran tentang sholat, mau nggak mau mesti harus membaca hadis Rasulullah. Membaca hadis Rasulullah tidak bisa begitu mampu, mesti harus ada pembimbingnya. Jadi kalau yang tadi ditanyakan apakah Al-Quran ini sudah cukup mengungkap masalah, jadi kalau al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati ya. Jadi Islam itu sudah sempurna, Al-Quran juga sudah watamat kalimatu rabbika sidqa, ya. Sudah sempurna, firman Tuhanmu itu tidak akan ada pergantian lagi. Tapi yang kita ingin pahamkan kepada para pendengar RRI bahwa Al-Quran ini sumber inspirasi, inspirator ya, inspirator, hanya menyampaikan secara global ya. Berdakwahlah kamu, ud'u ila sabili rabbika, hanya begitu aja. Ajaklah orang menuju jalan Tuhanmu. Teknisnya itu apakah melalui obrolan sahur ya, obrolan sahur pun kemudian apakah harus pakai mic ya, bajunya harus ganti-ganti, ini itu teknis ya, ya teknis ya. Nah, itu teknis. Al-Quran hanya mengatakan wabtaghu ilaihi al-wasilah ya. Ambillah wasilah bagaimana kamu bertakwa, hal-hal yang bisa kamu penuhi. Setelah itu terpenuhi, ketakwaanmu bisa semakin sempurna. Itu teknis ya, itu teknis. Jadi tidak boleh Al-Quran ini dijadikan dasar untuk menindak, tapi Al-Quran dijadikan dasar untuk membikin peraturan ya. Undang-undang, peraturan dibikin sumbernya dari Quran. Tapi Quran tidak menjadi alat untuk menindak.
Ya, tidak seperti itu. Ada misalnya siang-siang orang tidak puasa, laki-laki nggak puasa gitu. Terus kita karena wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi gitu ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini Quran menyuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu ada laki-laki siang-siang nggak puasa, kita dekati, kita marah-marah. Ya. Alasannya mencegah kemungkaran. Nah, Al-Quran tidak untuk dasar menindak. Kalau mau menindak perjudian yang dilaksanakan pada bulan Ramadan misalnya, ada kafe yang buka melebihi jamnya, itu kalau menindak dasarnya bukan Quran dan hadis ya, tapi dasarnya adalah peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan wali kota, peraturan gubernur, itu baru ya. Nah, sama kan kalau dikiaskan mungkin nggak berlebihan, ada undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, lalu nanti ada peraturan menteri, ada keputusan dirjen gitu. Makin ke bawah makin rinci. Jadi yang tadi ditanyakan, sudah cukupkah Al-Quran ini untuk menjadikan sumber hukum? Sudah cukup. Semua masalah itu diungkapkan hanya secara global gitu. Al-Quran itu sifatnya mujmal atau ijmal, umum, nilai keadilan itu. Betul. Adil, nilai keadilan di situ Al-Quran itu. Jujur, nilai kejujuran di situ ada nilai. Nah, tidak bersifat tafsil, perincian, dirinci tidak. Jadi tapi operasional. sering jadikan rujukan sumber hukum. Iya. Sumber dari sumber hukum di Islam itu ya Al-Quran. Tidak boleh orang melakukan apa dikembalikan kepada Al-Quran. Oh, ini bertentangan dengan nilai kejujuran, tidak bisa gitu. Jadi kembali kepada seruan tadi, itu memang harus tahu papan untuk menyampaikan gitu. Tahu tempat dan waktunya. Sangat mungkinlah untuk memberikan motivasi kepada para dokter ya, para calon dokter yang menggeluti hukum Islam, betul, yang menggeluti tentang Al-Quran maupun Al-Hadis, bisa itu disampaikan. Itu bisa untuk mendorong itu supaya muncul mujtahid itu. Tetapi sesungguhnya pengalaman dari sejak dulu, mulai dari imam yang 4 itu sampai sekarang itu hampir tidak muncul. Hanya muncul mujtahid madhab, ulama-ulama pinter yang hanya mengacu kepada pemikirannya Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, itu aja. Nggak bisa sampai kepada mujtahid madhab, tidak ada. Gitu. Sekali lagi saya katakan, kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis sangat cocok untuk disampaikan kepada calon dokter, ilmuwan yang sudah mumpuni yang di bidangnya itu. Tetapi sejarah membuktikan tidak akan dan tidak pernah terjadi mujtahid madhab, tapi mujtahid di madhab saja, tidak jadi mujtahid mutlak, tidak ada. Mutlak mustaqilnya tidak. Ya, tidak ada mujtahid mutlak, tidak ada seperti Imam Hambali, Hanafi, Maliki, tidak ada. Hanya ngekor di madhab siapa begitu. Baik, terima kasih. Oleh karena itu para pendengar RRI dan pasar dimanapun Anda berada, tidak terasa perjumpaan kita sudah di penghujung waktu obrolan sahur Ramadan saat ini 1442 Hijriah 2021 Masehi, dengan topik pembahasan kita makna kembali ke Al-Quran dan hadis. Yang kita dapati pada saat ini, mari kita betul-betul ketika ada orang memerintahkan, menyuruhkan kepada kita untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis, jangan salah, tapi di situ juga harus betul-betul dengan memiliki semangat kembali kepada Al-Quran, dengan menemukan seorang penuntun, seorang guru, ustadz yang betul-betul memiliki kapasitas keilmuannya, sehingga tidak salah kita di dalam memahami teks-teks Al-Quran tersebut. Memahami teks Al-Quran betul-betul untuk kembali, bukan semakin menjauh dari apa yang diinginkan dalam Al-Quran tersebut. Baik, saya Rahmat Hidayat dan seluruh kru yang bertugas pada saat ini undur diri dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.